Shalom. Kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita renungkan, maka banyak cara Tuhan bisa pakai, banyak ayat Dia bisa pakai untuk berbicara kepada kita, dan itu menimbulkan iman. Dan kadang-kadang itu bisa juga dari perjanjian lama atau perjanjian baru. Tiba-tiba ada ayat yang berbicara kepada kita secara pribadi dan kita pegang itu ya sebagai Tuhan menuntun kita. Sebagai contoh misalnya dulu lebih dari 20 tahun yang lalu ya, ketika ada kerusuhan 98, saya suka diminta untuk mendoakan banyak rumah. Dan itu rumah-rumah mewah, rumah-rumah orang kaya yang sangat luar biasa. Juga ke kantor-kantor, ya, ke pabrik-pabrik. Dan waktu itu saya agak ada saatnya ketika saya bertanya, Tuhan ini nggak salah. Saya doain rumah orang-orang yang sangat kaya, mewah. Saya sendiri masih kontrak di rumah yang ya tergolong sederhana ya. Lalu tiba-tiba muncul ayat ketika Abraham mendoakan Abimelek dan orang-orang yang ada di Gerar sehingga mereka punya anak. Ya, padahal Abraham saat itu belum punya anak. Kan itu ayat berbicara, yaitu di Perjanjian Lama. Dan sejak saat itu saya nggak ragu lagi karena saya percaya Tuhan berbicara kepada saya. Ya, dan setelah itu ya bertahun-tahun kemudian saya punya ya kami tinggal di rumah sendiri yang sangat baik ya. Itu contoh ya. Tetapi kalau nantinya ya kita baca firman Tuhan lalu ada berbagai macam aturan-aturan. Misalnya di Perjanjian Lama itu ada makan makanan tertentu yang nggak boleh ya, yang tergolong haram. Sebagian gereja mengajarkan hal itu, sebagian bilang nggak apa-apa kok. Yang mana harus kita lihat ya. Nah, ini ada satu nasihat atau apa yang Paulus sampaikan kepada muridnya, pada Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam bahasa Inggrisnya, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Nah, ini dia. Yang di bahasa Indonesia ini terjemahannya agak beda ya. Yang dikatakan yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam bahasa Inggrisnya ini, who correctly handles the word of truth. Artinya, yang dengan tepat memilah-milah atau menangani firman kebenaran atau perkataan kebenaran. Ya, do your best, lakukan yang terbaik to present yourself to God as one approved, untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa engkau teruji ya, engkau layak ya, engkau lakukan bagianmu dengan baik. A worker who does not need to be ashamed, seorang pekerja yang nggak usah malu atau sungkan, dan yang correctly handles the word of truth, yang bisa memberitakan firman, mengajar firman dengan tepat, dengan melihat firman ini tujuannya kepada siapa dan bagaimana aplikasinya kepada kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru ya. Misalnya seperti itu. Memang kalau kita baca Alkitab, ada Perjanjian Lama yang adalah gambaran tentang Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama itu kalau kita baca itu memang untuk orang-orang Yahudi ya, khususnya pada masa itu. Karena memang orang Yahudi itu atau Jew itu kan asalnya dari orang-orang Israel ya. Orang-orang Israel itu adalah keturunan dari Yakub. Yakub adalah cucu dari Abraham ya. Jadi kalau kita perhatikan ini memang itu diturunkan oleh Tuhan lewat Musa untuk umat Israel pada saat itu. Dan kalau kita baca memang pada masa itu dikenal dua golongan manusia,
yaitu Jews ya, orang Yahudi, dan Gentiles ya. Gentiles itu bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan sebagaimana orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu mengenal Tuhan. Nah, ini berbicara mengenai banyak sekali aturan. Ya, kalau kita baca hukum Taurat yang dikatakan 10 hukum Taurat itu sebenarnya tidak 10 ya. Berbagai macam aturan itu ada 600 lebih. Dan kalau satu aja kita gagal ya salah, kita bersalah terhadap seluruhnya. Makanya tidak ada seorang pun sebenarnya yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat ya. Karena memang nggak bisa ya. Tapi di perjanjian lama memang itu dipakai untuk orang-orang Israel, dan kemudian ada aturan imam besar setahun sekali datang untuk melakukan pendamaian, pemberesan dosa-dosa seluruh bangsa itu ya, satu bangsa itu. Sehingga darah anak domba, darah lembu dan berbagai aturan itu ya, ketika dipercikan darah hewan korban itu menyucikan ya, menutupi dosa-dosa untuk yang mereka sudah lakukan ya. Tapi kemudian nanti tahun depan imam besar mesti lakukan lagi ritual seperti itu. Nah, ini semua ada di perjanjian lama, termasuk makanan. Ada yang haram ya, ada yang tidak haram. Misalnya makan, kalau sebelum air bah itu kan makanannya, makan di Taman Eden tuh tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan. Tapi kemudian selanjutnya ada makan makanan hewan, tapi yang memakan daging ya dari hewan. Tapi kemudian ketika hukum Taurat diturunkan itu dibuat banyak aturan ya, makanan-makanan yang haram pada masa itu. Ya, padahal yang kalau sekarang itu wah itu enak sekali ya. Misalnya seafood ya, ada kerang, ada udang, lalu termasuk juga ada kalong ya, kampret atau babi ya, dan macam-macam. Itu termasuk aturan-aturan di perjanjian lama yang itu haram ya, nggak boleh dimakan oleh mereka yang beribadah kepada Tuhan ya, khususnya ini untuk orang-orang Israel. Nah, di perjanjian baru tentunya kita baca Paulus mengatakan semua itu dikuduskan oleh firman dan doa. Dan Yesus juga mengatakan ya, implisit semua makanan itu menjadi halal ya. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Inggris yang lain-lain terjemahannya. Yang tadi correctly handles the word of truth. Kalau di sini rightly dividing the word of truth ya. Jadi dengan tepat memilah-milah firman itu untuk siapa ya. Contoh lain misalnya kalau kita baca kitab Ayub itu kemungkinan diduga ya, kan dia punya ada 4 sahabat ya, tapi dari 4 sahabat itu ada 3 orang yang omongannya itu tidak tepat dan ditegur oleh Tuhan. Tapi seorang sahabatnya ya, 1 orang Elihu, nah itu tidak ditegur ya oleh Tuhan. Jadi kalau kita baca kitab Ayub misalnya, waktu kita baca pasal 1 ya, pasal 2 itu narasinya ya. Itu satu hal yang kita bisa baca, kita lihat sebagai catatan sejarah ya. Tapi pas kita baca pasal-pasal berikutnya, ada banyak perkataan yang memang dicatat, tetapi itu tidak menunjukkan tentang kebenaran ya, tentang firman, arti tentang Tuhan. Artinya nanti di pasal terakhir ya, pasal 40, mungkin dari 39 ya, lalu 40, 41 dan 42, kita akan lihat bahwa Tuhan itu menegur teman-teman Ayub ya. Jadi dikatakan bahwa perkataan mereka itu tidak benar ya. Nah, itu sebabnya kita mesti lihat itu ya, kita nggak bisa comot begitu saja. Kita lihat ini firman ini kepada siapa yang bicara ya. Nah, ini tentunya beda kalau tiba-tiba ada firman atau ayat yang tiba-tiba berbicara kepada kita dan itu menjadi rema dan itu merupakan tuntunan buat kita pada saat itu ya.
Contoh lain misalnya begini ya, kalau saya bicara soal firman yang yang rema ya. Dulu bertahun-tahun yang lalu ketika kami ya masih kontrak rumah, kami berdoa untuk bisa punya rumah ya. Sementara seperti saya bilang tadi, saya sudah mendoakan banyak sekali rumah orang-orang yang sangat berada. Nah, waktu kami sedang berdoa itu saya tidak pernah cerita kepada siapapun. Dan teman-teman gereja nggak ada yang tahu ya. Hanya 3 orang, 2 atau 3 orang yang saya tahu ya. Mereka tahu bahwa kami masih kontrak ya dan belum punya rumah. Tapi dari mana mereka tahu? Ketika mereka berdoa dan mereka seperti diingatkan, doakan untuk saya itu rumah. Lalu ketika mereka tanya, oh iya kami sedang mencari rumah supaya kami bisa miliki ya. Karena rumah yang kami kontrak itu ketika ditawarkan kepada kami belum siap ya. Tapi ketika kami mau beli, ternyata yang punya rumah nggak mau jual ya. Nah, jadi kami mendoakan hal itu. Nah, satu ketika di kantor ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri datang dan dia buat seminar ya, seminar marketing karena dia juga memang punya gelar dalam bidang marketing ya, dalam bidang bisnis. Jadi waktu dia mengajarkan ya, memberikan training tentang bagaimana menjadi seorang yang bisa memasarkan perusahaan dengan baik ya. Ada 2 atau 3 sesi. Pada waktu break ya, saya ngobrol dengan dia. Dan tiba-tiba dia bilang begini, saya lihat Tuhan memberikan sebuah rumah kepada kamu. Dan Tuhan bilang, karena kamu setia. Ya, waduh, aku dibilang kayak begitu, saya kaget dan tiba-tiba tanpa sadar saya langsung menangis ya. Karena tidak pernah terpikir sama sekali. Nah, kenapa bisa dia bilang kayak begitu dan saya merasa tidak setia ya dalam banyak hal. Tapi ketika dia bilang, Tuhan berkata kamu setia. God says that you are faithful. Lalu saya ingat perkataan Gideon ya, ketika seorang malaikat menampakkan diri, malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, padahal Gideon itu penakut ya. Tapi malaikat itu bilang, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, sekarang tergantung Gideon, dia mau percaya pada pandangan dia tentang dirinya sendiri bahwa dia ini penakut, ataukah dia mau percaya seperti kata malaikat itu bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Ya, nah itu perkataan yang firman yang pernah dibaca yang tiba-tiba berbicara menjawab pertanyaan saya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang berbagai macam aturan di Alkitab, kita mesti lihat ya, itu untuk siapa? Ya, soal makanan yang seperti saya katakan tadi, di Perjanjian Baru tidak ada makanan yang haram. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 32 ya. Paulus berkata begini, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Kalau di Perjanjian Lama cuma dikenal 2 kelompok orang, yaitu orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Ya. Disebutnya Gentiles, bangsa-bangsa lain. Tapi di Perjanjian Baru, di mana kita hidup sekarang ini, ada 3 kelompok orang. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Yunani. Orang Yunani itu maksudnya orang bukan Yahudi, karena Alkitab ini kan ditulis pada masa itu dalam bahasa Yunani, artinya orang-orang di luar orang Yahudi. Ya. Lalu yang ketiga maupun jemaat Allah. Nah ini kelompok ketiga baru ada di Perjanjian Baru, Church of God. Ya, jemaat Allah. Jemaat ini adalah tubuh Kristus. Ya, ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan, Yesus menampakkan diri dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Nah, siapa itu aku di situ? Itu jemaat Tuhan Yesus, ya, domba-dombanya. Kita ini Church of God, kita ini jemaat Allah. Dan ada firman yang memang itu untuk kita, ya. Jadi kita mesti pilah-pilah, mesti melihat hal itu. Lalu kalau kita baca dari Perjanjian Lama, ada 4 kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu cerita mengenai Yesus ketika ada di muka bumi. Itu istilahnya words in action ya, firman yang diperagakan. Karena Yesus yang adalah firman menjelma menjadi manusia. Ya, lalu ada surat-surat
yang ditulis ya, oleh Paulus dan sebagainya dari Roma sampai kitab Wahyu. Nah, itu memang untuk kita yang hidup di perjanjian baru. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya, give none offense neither to the Jews ya, orang Yahudi, nor to the Gentiles ya. Gentiles itu adalah orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, pada masa itu mereka berbahasa Yunani, makanya disebut dalam terjemahan bahasa Indonesia itu orang Yunani ya. Nah, kemudian nor to the church of God. Nah, ini kelompok ketiga, kita masuk di sini, church of God. Itu sebabnya kita boleh saja ke Israel dan itu sangat baik kalau kita bisa. Tetapi waktu sampai di sana kita perlu ingat ya, kita tidak perlu tiru ritual mereka. Ya, orang Yahudi sampai sekarang tentu selain Yahudi Mesianik ya yang percaya Yesus ya, mereka yang lain tuh masih menantikan kedatangan juru selamat ya. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita ke tembok ratapan misalnya, ya nggak salah kita doa di situ. Sama seperti kita doa di rumah kita atau doa di bus, doa dimanapun bisa saja. Karena Tuhan itu kan ada di hati kita. Di perjanjian baru itu Tuhan tinggal dalam hati kita. Nah, tidak salah kita berdoa juga di tembok ratapan. Tapi jangan berpikir bahwa itu lebih mujarab ya. Karena tembok ratapan itu bagi orang Yahudi yang sakral dianggap oleh mereka. Itu pun juga bukan, itu kan sisa tembok kota. Dan kalau nggak salah itu yang nempel dengan sisa bait suci yang pernah ada. Jadi mereka membuat tempat itu menjadi sakral ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan iman kita seperti itu. Sekali lagi boleh saja ya, saya beberapa kali ke sana ya, saya ikut doa di situ ya. Tapi bukan berarti saya anggap itu tempat yang paling mujarab dalam berdoa. Karena iman kita di perjanjian baru adalah kepada Kristus Yesus ya. Tuh, lalu apalagi kalau kita ke Mesir ya, kita naik ke Gunung Sinai. Gak apa-apa kita berdoa di sana ya, mengucap syukur. Tapi jangan berpikir dengan naik Gunung Sinai kita lebih dekat kepada Tuhan ya, seperti Musa. Musa hidup di zaman perjanjian lama ya. Musa memang dia gak masuk tanah Kanaan ya, karena dia terlodor dengan kata-kata. Tapi waktu dia muncul bersama Elia berbicara dengan Yesus, Musa tetap manusia, hamba Tuhan biasa yang juga tidak luput dari kesalahan. Tapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan dia adalah kepala gereja ya, head of the church ya. Nah, kita ini jemaat Kristus ya, church of God, jemaat Allah. Jadi kita ini hidup di perjanjian baru, itu yang perlu kita ingat ya. Sekali lagi tidak salah kita mungkin meniru misalnya, katakanlah di perjanjian lama dikatakan setiap tempat yang kamu injak ya akan kuberikan kepadamu ya. Lalu kita pakai itu sebagai dasar misalnya doa keliling ya. Nggak salah juga sebenarnya, cuma hati-hati jangan sampai kita terjebak pada metode. Kalau kita puterin 7 kali itu akan menjadi milik kita misalnya. Itu sebenarnya kita mesti lihat ya di kitab Injil saja, perwira Kapernaum saja ya. Dia bisa percaya perkataan Yesus tanpa Yesus perlu datang. Dari jauh pun bisa ya. Jadi ini yang perlu kita lihat. Jangan sampai kita terjebak pada metode, apalagi yang di perjanjian lama, tanpa kehidupan, tanpa ada komunikasi, tuntunan dari Tuhan buat kita ya. Dan kadang-kadang itu suka diperluas ya. Kita buat tindakan profetik misalnya, ada kita tulis doa di lembar kertas, lalu kita tanam ke tanah ya, tanah itu supaya nanti itu kan tumbuh. Itu dasar firmannya di mana ya? Kita membuat profetik tetapi tidak berdasarkan firman, itu bisa jadi seperti klinik ya, sesuatu yang tidak biblikal ya. Ingat, alamat Tuhan adalah di hati kita. Tuhan bersama kita bagi yang sudah terima Tuhan Yesus. Jadi kita perlu rightly dividing the word of truth ya. Memilah-milah firman yang kita baca, apalagi yang kita ajarkan, supaya sesuai dengan perjanjian baru di mana kita hidup.
ya. Amin.